Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya Abiwan hadir dalam program Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Ya, kali ini di studio saya tidak sendirian karena sudah hadir narasumber yang luar biasa, cantik dan heboh pastinya. Beliau adalah Ustazah Mawadatun Nikmah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak sendiri Ustazah, karena di studio juga sudah hadir bintang tamu yang luar biasa juga. Beliau adalah Mbak Indria Sudrajat Ardhito Wijaya. Beliau adalah istri dari Ketua DPC PKB Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Dr. Haji Ardhito Wijaya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. saya manggilnya kadang Bunda, kadang Mbak ya. Iya, dan dengan kesibukan yang luar biasa, Bapak Ardhito mungkin sedang ikut dalam kontestasi Pemilu Kada 2024 ya, Mbak Indri ya. Iya. Dan di studio juga sudah hadir bunda-bunda cantik yang luar biasa dari Majelis Taklim Masjid Al Muhajirin Perumnas Seperti Jaya. Assalamualaikum bunda-bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap dengan sajadah edisi hari ini? Iya, nah pemirsa Dafika TV dan juga bunda-bunda yang ada di studio, tema kita kali ini adalah tentang kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan. Dan pemirsa, kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan rohani yang bisa membawa seseorang pada kebahagiaan akhirat. Dan apakah sebenarnya bahagia dalam pandangan Islam? Kita akan langsung kepada ustazah kita, Ustazah Mawadatun Nikmah. Ibu Ustazah, gimana sih sebenarnya penjelasan tentang kebahagiaan yang hakiki dalam pandangan Islam seperti apa? Terima kasih Mas Abi untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam tinggo nambani, ono salam kututi sauri, awan-awan hawane panas, sing jawab salam utange lunas. Awan-awan hawane panas, sing jawab salam utange lunas. Kayaknya aminnya kenceng ya Bu kalau urusan utang. Mudah-mudahan yang pengajian hari ini diberi kemudahan oleh Allah. Amin. Diberi keberkahan umur, keberkahan rizki. Keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putrinya menjadi putra-putri solihah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim Al Muhajirin yang dirahmati oleh Allah. Tentunya pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam majelis taklim, yakni sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Mudah-mudahan majelis ini akan membawa kita kelak dikumpulkan oleh Allah dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan hari ini spesial bagi saya, mungkin kita berdua Bu Indri ya. Biasanya kita bertiga bidadari dari surga. Hari ini saya ditemenin oleh cowok ganteng di sebelah kanan saya. Katanya tak kenal tak sayang Mas. Iya. Jadi Mas Abimanyu ya. Abiwan. Oh Abiwan, saya kenalnya Mas Abimanyu. Hari ini alhamdulillah saya ditemani oleh Mas Abiwan dan juga Bu Indri. Mudah-mudahan tambah barokah majelisnya ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis taklim dari Al Muhajirin yang dirahmati oleh Allah. Kebahagiaan adalah sebuah impian oleh setiap insan manusia. Pasti semuanya ingin bahagia, baik kebahagiaan dunia ataupun kebahagiaan akhirat. Setiap kali kita berdoa kepada Allah, selalu kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kebahagiaan, kemudahan, kebaikan ketika kami hidup di alam dunia, dan pula kebaikan ketika kami berada di alam akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentunya dalam pandangan kita, orang yang bahagia menurut kita adalah orang yang banyak duitnya, orang yang banyak hartanya, orang yang berkecukupan untuk harta bendanya. Itulah menurut pandangan mata manusia. Tetapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bahagia hakiki adalah orang yang mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang nantinya akan diberi balasan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, fana. Dunia ini akan kita tinggalkan dan akan menuju ke alam berikutnya, adalah alam kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah alam akhirat. Ketika kita sudah dibangkitkan dalam kubur, datanglah hari kiamat, maka kita hanya dua pilihan. Kalau di alam akhirat, Bu, pilihannya cuma dua. Kira-kira Ibu nanti pilih yang mana? Surga apa neraka, Bu? Surga. Tentunya semuanya pengennya kita masuk ke dalam surga. Itulah kebahagiaan yang hakiki secara agama. Iya. Nah, kalau boleh tahu Ustazah, apakah ada ayat yang menegaskan tentang kebahagiaan hakiki itu sendiri? Jadi seringkali kita mengatakan kita pengen bahagia. Jadi kalau pandangan manusia, bahagia itu kan yang memandang kadang orang lain. Jadi bukan diri kita. Kadang kita menilai orang lain bahagia, padahal kita sendiri itu yang merasakan tidak bahagia. Contoh, banyak sekali orang yang bergelimangan harta, kita pandang, wah sempurna sekali, hartanya banyak, istrinya cantik lebih dari satu. Kalau Mas Abi berapa? Satu, baru satu atau? Hanya satu. Oh, hanya satu. Mudah-mudahan tipe laki-laki yang setia ya, Bu ya. Dambaan seorang wanita kan laki-laki yang setia. Kalau diduain mau nggak, Bu? Nggak mau, Bu. Bener. Sakit hati banget ya, Bu, kalau diduain ya. Iya. Jadi kebahagiaan hakiki itu adalah kebahagiaan ketika kita sudah berada di surganya Allah, kekal abadi, tidak akan kembali ke dunia ini. Tapi dunia ini adalah fana, akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, jangan kejar terus hanya mikirin kebahagiaan dunia, tapi harus kita pikirin bekal apa yang kita bawa ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Yang kita bawa pulang menghadap Allah bukan harta ya, Bu, bukan suami, Bu. Kira-kira kalau kita mati, suami nangis nggak, Bu? Nangisnya cuman pura-pura. Sebelah mata kanan nangis, sebelah yang kiri sudah ngelirik janda mana untuk target selanjutnya. Itu mah laki-laki ya, Bu ya. Kalau kita insya Allah jadi orang yang setia. Allahumma amin. Luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah buat Ustazah Mamadatul Hikmah ya. Nah, kalau bicara kebahagiaan ya, saya punya bintang tamu. Saya ingin bertanya dengan beliau, dengan kesibukan yang luar biasa, dengan jabatan yang pasti, dengan harta yang dimilikinya. Apakah Mbak Indri sudah merasakan kebahagiaan yang hakiki dari yang Mbak Indri rasakan? Ya, terima kasih Mas Abi. Luar biasa temanya ya hari ini. Bahagia itu setiap orang mungkin berbeda-beda ya. Rasa bahagianya, cara bahagianya. Mungkin saya diberi kemudahan rezeki, kami syukuri. Mudah-mudahan dengan rezeki yang ada kami bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi larangannya. Mungkin menurut saya bahagia itu mungkin kita tidak galau, tidak resah, senyum terus, tidak itu kan gelisah. tanda bahagia itu ya, Bu Ustazah. Kok kalau saya lebih ke yaitu tidak galau, tidak resah, tidak gelisah. Jadi pada saat kita punya pekerjaan di kantor ya tidak membuat saya resah atau gelisah. Aduh, nanti ada apa-apa nih kerjaan saya atau begini begitu. Itu menurut saya kalau saya masih rasanya seperti itu berarti saya nggak bahagia gitu.
Terus kalau misalnya suami saya pergi, saya timbul rasa tenang, itu menurut saya itu bahagia. Tapi kalau saya khawatir, saya gelisah, something nanti dia apa ya, mau ngapain ya, mau ketemu siapa gitu kan, itu menurut saya tidak bahagia. Jadi menurut saya bahagia itu kita tidak resah, tidak galau, tidak gelisah lah, intinya gitu aja. Kalau harta benda itu mungkin pendukung ya buat saya untuk menjalani ibadah. Jadi seenggaknya dengan adanya fasilitas saya mobil, saya bisa ikut program sajadah ke sini. Kalau jalan kaki kan Tanpa nyampainya dijemput lama, ya, tanpa dijemput. Beda dengan saya mungkin harus dijemput. Nah, Mungkin itu sih. Jadi apa yang kita miliki memudahkan kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Mungkin itu. Beri tepuk tangan dong buat bintang tamu kita ya. Luar biasa. Nah, kalau dari penjelasan Mbak Indri, Ustazah, apakah benar bahwa salah satu bentuk bahagia itu ketika kita tidak merasakan kegelisahan? jadi bahagia itu bukan menurut penilaian orang. Yang bisa menilai diri kita itu bahagia tidaknya itu adalah diri kita sendiri. Kalau pandangan orang yang bahagia itu yang banyak duitnya, banyak hartanya. Tapi nyatanya banyak sekali orang-orang yang berlebihan harta, tapi ujung-ujungnya keluarganya cerai. Ada nggak, Bu? Ada kan? Katanya bahagia, kalau bahagia tidak akan berujung perceraian. Tapi buktinya banyak sekali rumah tangga yang banyak hartanya, tapi hancur di ambang perceraian. Iya, beri tepuk tangan buat Ustazah kita, dan kita akan kembali kepada acara kita hari ini, Sajadah, dan setelah yang berikut ini. Pemirsa Dafika TV, kembali lagi dalam program Sajadah. Sahabat jangan dalam dakwah. Masih dengan tema yang sama, kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan. Ustazah, boleh tanya nih, sebenarnya hidup bahagia dalam Islam itu seperti apa, dan apakah memiliki kekayaan yang berlimpah itu menjadi ukuran kebahagiaan? Terima kasih Mas Abi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arbaun min sa'adatil mar'i." Ada 4 ciri-ciri orang yang bahagia. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti ibu-ibu coba dirasakan, kira-kira ibu punya 4 hal ini apa tidak? Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu sholih. Yaitu apabila seorang istri punya suami solih, mungkin seperti Mas Abi, mudah-mudahan solih. Dan begitu pula sebaliknya, mungkin seorang suami mempunyai istri solihah. Apa gunanya bergelimangan harta kalau keluarganya tidak bahagia, tidak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Karena harta benda tidak akan menjamin kebahagiaan seseorang. Betul, Bu? Tapi istri yang solihah tentunya akan dirasakan kebahagiaannya oleh seorang suami. Bener nggak, Mas Abi? Kalau suami istrinya banyak senyum, ramah, apa-apa dikasih, belum diminta sudah dikasih, suami marem ya Mas. Nah, begitu pula ibu-ibu punya suami solih, belum 1 bulan uang belanja udah ditanyain, mah habis belum? Kenapa mah? Kalau habis mau tak tambah lagi. Nah, seneng nggak Bu punya suami seperti itu? Oh, itu suami idaman banget ya Bu ya. Udah ganteng, banyak duit, soleh lagi. Pengen yang janda ada nggak Bu? Oh enggak, alhamdulillah, ya udah 1 aja, kayak apapun disyukuri ya Bu ya. Nah, jadi kebahagiaan yang pertama dirasakan oleh seseorang adalah apabila memiliki istri solih atau suami, istri solihah atau suami solih. Yang kedua adalah antakuna waladun solih. Itu apabila memiliki putra putri solih juga. Jadi seorang anak itu adalah dambaan. Kita semua punya keturunan, punya anak. Mas Abi anaknya berapa? Masih 1, istri masih 1? Hanya 1 atau masih 1? Hanya 1. Hanya 1, insya Allah. Amin. Doakan ya Bu. Amin.
Jadi yang kedua adalah apabila kita memiliki keturunan anak-anak yang soleh ataupun solehah, menjadi dambaan kepada kedua orang tuanya. Coba Bu, kalau punya anak pinter, udah ganteng, pinter, soleh, rajin ibadah, tanpa kita suruh sholatnya udah rutin, ngajinya pinter, kira-kira orang tua mana yang gak bahagia Bu? Semuanya pasti mendambakan anak-anak yang nurut, anak-anak yang taat kepada agama. Dan yang ketiga adalah apabila mempunyai tetangga yang baik. Tentunya dalam lingkup keluarga kita sudah punya istri atau suami solih, solihah, anak-anak yang solih. Kemudian kita dikelilingi oleh tetangga ataupun orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang baik pula. Karena apa? Tetangga ini bukan ada ikatan darah, tapi mereka adalah orang pertama kali yang akan kita bantukan, yang akan kita mintain tolong ketika kita butuh bantuan. Bener gak Bu? Benar. Ketika kita sedang susah, kita curhatnya kepada tetangga, kepada saudara yang jauh. Ketika kita dapat musibah, kita ada saudara yang meninggal, kira-kira yang melayat duluan, tetangga apa kerabat yang jauh Bu? Tetangga. Kalau tetangganya baik, insya Allah ibu-ibu akan merasakan kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah apabila rizkinya ada di daerahnya sendiri, itu akan merasakan kebahagiaan. Bukan berarti orang-orang yang ada di TKW di luar negeri itu tidak bahagia. Tentunya mereka juga bahagia, tapi lebih bahagia apabila kita selalu didampingi oleh keluarga yang utuh. Suami, istri, anak-anak berkumpul dalam keluarganya. Itulah cerminan dari bahagia menurut Rasulullah SAW. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat ustazah kita di kesempatan hari ini. 4 ya ustazah ya. Dan apakah ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Perumnas Seperti Jaya ini memiliki keempatnya? Mudah-mudahan sih ya. Amin. Tapi saya kasih waktu untuk bertanya. Apakah ada ibu-ibu yang mau bertanya? Ada? Ada? Boleh, silahkan. Boleh Bunda? Boleh bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartika dari Majelis Taklim Rumnas Bukit Jaya Al-Mujahirin. Saya mau bertanya Ustazah, Ya. kebahagiaan yang seperti apa yang dimaksud kebahagiaan hakiki? Itu aja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Kebahagiaan hakiki tentunya bukan kebahagiaan yang ada di dunia ini. Kalau semua yang ada di dunia ini adalah hanya kebahagiaan sementara, tetapi kebahagiaan yang hakiki yaitu ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menikmati semua amal-amal ibadah kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka apabila kita melaksanakan kebaikan sebiji sawi saja, nanti kita akan diperlihatkan balasannya. Dan apabila kita melakukan kejahatan sebesar biji sawi juga, maka kita akan diperlihatkan balasannya. Yang hakiki adalah hanya kelak di alam akhirat. Cukup puas dengan jawabannya? Cukup puas. Terima kasih. Beri tepuk tangan Bang. Iya, saya masih punya satu lagi. Boleh, ada yang mau bertanya? Silahkan. Masih ada yang bertanya? Ada. Masih, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ani dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Perumnas Seperti Jaya. Bolehkah saya bertanya Bu Ustazah? Boleh, monggo. Saya mau bertanya, apakah kita boleh berbuat baik kepada orang lain, tetapi kita juga menuntut orang lain itu juga berbuat baik sama kita? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Beri wabarakatuh. tepuk tangan dong buat Ibu Ani. Boleh Ustazah dijawab. Boleh nggak sih mengharapkan balasan yang sama? Iya. Jadi ketika kita berbuat baik apapun,
Jangan mengharapkan balasan apapun, tapi kita yakin apabila kita menanam kebaikan, maka pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Apabila kita menghargai orang, pasti kita akan dihargai. Apabila kita menghormati orang, kita pasti akan dihormati. Itu jadi pasti ada balasannya. Jadi ketika kita berbuat baik ikhlas, insya Allah dengan keikhlasan apa yang kita perbuat, maka Allah lah yang akan membalasnya. Beri tepuk tangan dong buat Ustazah Mawaddatun Nikmah. Iya, luar biasa Ustazah. Kita akan break sebentar karena akan ada jeda yang berikut ini. Masih di Sajadah Sahabat Jangan dalam dakwah. Pemirsa Dafika TV masih dalam program Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Dan masih dengan tema yang sama, kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan. Masih bersama dengan Ustazah Mawaddatun Nikmah dan juga bintang tamu kita Mbak Indria Ardhito Wijaya. Ustazah, bagaimana sih cara mencapai kebahagiaan bukan hanya di dunia dan akhirat? Artinya dunia dan akhiratnya dapat sebagai kebahagiaan yang hakiki. Itu bagaimana caranya? Bila kita ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, tentunya yang disampaikan oleh Rasulullah dari empat-empatnya tadi, mudah-mudahan kita dapat menjalaninya ya Bu ya. Kita punya istri, suami, solihah, punya anak yang baik, tetangga yang baik, dan rizkinya ada di daerahnya itu sendiri. Dan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki yaitu di akhirat, tentunya kita sebagai umat muslim berkewajiban untuk menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan ketika kita melakukan sebuah kesalahan, hendaknya lah kita selalu bertaubat kepada Allah dengan memperbanyak membaca Astaghfirullahaladzim dengan taubatan nasuha. Nah, kalau tadi Ustazah jelaskan 4 kunci kebahagiaan itu sebenarnya kalau dibaca saja kayaknya simple ya. Soleh-soleha, punya keturunan soleh, dan punya tetangga yang baik, dan yang terakhir tadi rezekinya ada di lokasi. Tapi sebenarnya kesulitannya apa ya Ustazah kalau bisa dibilang dari 4 itu sendiri? Tentunya banyak sekali kesulitannya, karena banyak sekali perempuan-perempuan, wanita-wanita, istri-istri zaman sekarang itu tidak menomorsatukan keluarganya, tapi dia menomorduakan keluarganya dengan tujuan, dengan atau yang dikejar adalah duniawi saja. Materi terus yang dipikir, jabatannya terus yang dikejar, tapi dia melupakan untuk menjadi seorang istri yang solihah. Oh, jadi sebenarnya simple tapi berat dijalankan. Nah, kita ke bintang tamu kita Mbak Indri. Ada pertanyaan yang mungkin ingin diajukan untuk Ustazah barangkali. Ya, makasih waktunya. Mungkin berkaitan dengan pribadi saya ya. Kita kan dikasih anugerah jabatan ya Bu ya. Insya Allah kalau memang masyarakat Lampung Tengah memberi kesempatan pada suami saya bisa memimpin Kabupaten Lampung Tengah, mudah-mudahan jabatan itu bukan menjadi timbul kesombongan, tapi jabatan itu bisa menjadi jalan untuk kita membantu dan membangun Kabupaten Lampung Tengah. Jadi kalau jabatan itu menurut Umi ya, kan orang sering lihat, waduh bahagia ya punya jabatan gitu kan ya, bahagia punya ini. Tapi kan kita yang menjalani ya, semakin tinggi kita jabatan semakin banyak urusannya, ya nggak Bu? Semakin banyak yang dikelola, semakin banyak jumlah masyarakatnya yang dikelola. Jadi mungkin menurut saya jabatan juga mungkin apa termasuk dalam 4 yang tadi Umi bilang itu ya, mungkin masukkah dalam 4 itu, karena kalau jabatan itu tidak amanah ya tidak bahagia juga, mungkin itu.
Baiklah Bu Indri yang dirahmati Allah, mudah-mudahan beliau juga sebagai istri yang solihah, mudah-mudahan sebagai istri seorang pejabat. Karena apa? Seorang pejabat ini juga tergantung kepada istrinya. Karena apa? Istrinya adalah tiang negara. Jadi apabila ada pejabat yang korup, yang koruptor mungkin, ini tergantung pada istrinya. Karena kebanyakan yang banyak maunya ini adalah seorang istri. Bener nggak Bu? Kalau laki-laki mah nggak butuh sama macam-macam ya Bu ya. Tapi kalau seorang istri banyak maunya, sudah punya mobil, pengen punya mobil lagi, sudah punya mobil, rumah bagus, masih pengen rumah yang lebih bagus lah lagi, itulah seorang wanita. Makanya tergantung kepada seorang istri. Ya, terima kasih Ustazah. Beri tepuk tangan dong buat Ustazah. Luar biasa. Dan ada ibu-ibu majelis taklim yang ingin bertanya? Ada? Ada, coba yang sebelah. Oh, silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati dari Masjid Al-Mujahidin Tunas Putih Jaya. Saya mau bertanya sama Ustazah, Pak, boleh? Boleh, disilahkan. Kalau harta itu tidak menjamin bahagia, atas orang yang serba kekurangan, apakah bisa merasakan kebahagiaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa dijawab Ustazah. Kalau ukuran kebahagiaan adalah materi, apakah mereka-mereka yang tidak memiliki materi bisa bahagia? Harta benda bukanlah jaminan untuk seseorang merasakan kebahagiaan. Yang bisa merasakan kebahagiaan adalah diri kita sendiri. Dan pertanyaannya adalah apakah orang yang serba kekurangan itu bisa merasakan kebahagiaan? Tentunya sangat bisa sekali. Bahkan orang yang kaya nanti hisapnya masuk surganya itu lebih dulu orang miskin daripada orang kaya. Karena kalau orang miskin hisap harta bendanya cepat. Apa yang mau dihisap? Mobil nggak punya, motor nggak punya, jabatan nggak punya, sawah nggak punya. Kalau orang kaya semua dihisap, dihitung dulu. Nah, ketika seorang kekurangan itu menurut kita, mungkin kita selalu diuji oleh Allah. Ya Allah, kenapa aku diuji terus dengan kekurangan? Padahal orang yang berkecukupan pun itu adalah sebuah ujian. Bahkan orang yang berkekurangan, kurang berkecukupan, apapun yang dia nikmati saat itu juga mungkin hanya sambal orek, nasi tiwul, tapi kalau diberikan kesehatan, insya Allah akan merasakan kebahagiaan melebihi kebahagiaannya orang-orang yang bergelimangan harta. Intinya adalah bersyukur. Apapun yang kita terima, kita syukuri. Insya Allah dengan kita bersyukur, Allah akan menambahkan kenikmatan yang lainnya. Amin. Sudah puas Ibu jawabannya? Ya. Alhamdulillah ya. Dan masih semangat dalam program Sajadah? Boleh dengar Sajadah? Sahabat jangan dalam dakwah. Iya, luar biasa. Dan waktu kita tinggal sedikit, Ustazah ya. Mungkin barangkali boleh poin pentingnya diinformasikan atau dipaparkan kepada pemirsa Dafika TV dan juga pada bunda-bunda yang ada di studio. Carilah kebahagiaan dunia dan jangan lupakan kebahagiaan akhirat. Carilah bekal sebanyak-banyaknya untuk berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlena dengan kehidupan di dunia saja. Jangan terlena dengan kemewahan yang ada di dunia sehingga kita melupakan kebahagiaan yang hakiki, yang kekal abadi, yakni kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tergolong orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih Ustazah untuk paparannya dan terima kasih juga untuk bintang tamu kita hari ini Mbak Indri Ardhito Wijaya dan juga
bunda-bunda muslimah dari Al Muhajirin Perumnas Seperti Jaya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Umi sampai dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita semuanya dan bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dengan poin bagaimana kita semuanya bisa bersyukur. Akhirnya saya undur diri pamit, Aduan Suwardi dan juga Ustazah. Terima kasih Mbak Indri. Dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajadah. Sahabat jamaah dalam dakwah. Terima kasih. Terima kasih Mas Abi. Terima kasih.